Jangan mengandalkan mantri teman-teman ya. Saya bisa memaklumin mantri ini, dan mantri ini seharusnya juga bisa memaklumin peternak. Jadi kalau nyuntik itu jangan terlalu mahal lah intinya ya. Kita nyuntik ini sebenarnya tidak dibolehin dari dinas peternakan teman-teman ya, menyuntik sendiri ini seperti ini. Tapi jika ada kambing sakit begini, yang rugi bukan dinas peternakannya, yang rugi ini kayak kita. Kenapa Indonesia ini bisa dikatakan dari peternakan kambingnya ini sangat minim ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, yaitu Mas Umar di channel Akmal Farm 99, yaitu channelnya orang desa yang selalu semangat untuk memberikan informasi tentang peternakan kambing dan perawatan kambing teman-teman ya. Nah, video kali ini yaitu membahas tentang gagalnya dari peternakan kambing teman-teman ya. Dan baru-baru ini juga saya mendapatkan kabar dari teman-teman peternak yang katanya semenjak mengikuti metode saya, alhamdulillah bisa dikatakan berhasil katanya. 99% dia katakan kan berhasil. Nah, sebenarnya mendengarkan kabar seperti ini teman-teman ya, jadi kebahagiaan yang sangat luar biasa bagi saya. Dan ini yang kedua kalinya. Dulu pernah waktu saya di Kalimantan, jadi mendapatkan kabar yang luar biasa lah. Bukan kabar sih sebenarnya waktu saya di Kalimantan, kenyataan bagi saya. Kalau yang ini baru kabar teman-teman ya. Alhamdulillah katanya setelah mengikuti metode saya, yang namanya angka kegagalan itu bisa dikatakan enggak ada. Mungkin ada ya pun sedikit teman-teman ya. Ini peternak besar yang memberikan kabar ini. Dan juga ini baru-baru ini teman-teman ya, saya juga ini dapat informasi juga nelpon ya. Bisa dikatakan gagal baik dari segi kesehatan kambing, dan begitu ada kambing sakit katanya minta disuntikan sama mantri hewan, alhasil biayanya katanya mahal. Nah, ini sebenarnya untuk video kali ini teman-teman ya tidak pantas untuk dibahas, namun ini desakan dari teman-teman peternak. Ini bukan cuma satu orang dua orang yang minta dibahas video seperti ini ya. Kenapa Indonesia ini bisa dikatakan dari peternakan kambingnya ini sangat minim ya. Jarang ada peternak yang sukses yang ibaratnya kambingnya sampai ribuan atau ratusan. Beda lah dengan peternak luar negeri. Ya, karena memang pada umumnya Indonesia ini gini teman-teman ya. Nomor satu ya faktor modal, dan nomor dua ilmu teman-teman ya. Ada yang banyak modal tapi ilmu ndak ada. Ada yang ada ilmu modal ndak ada. Tapi kalau ndak ada modal ilmu ada, itu lebih gampang ya. Beda dengan orang yang ada tapi nggak punya ilmu. Tuh. Ini seharusnya dinas peternakan ini seharusnya memberikan motivasi gimana cara untuk merawat kambing yang benar, yang bagus, yang baik gimana. Kan seharusnya ada seperti ini ya. Kalau dulu saya di sini terus terang teman-teman ya, memang targetnya saya itu 2 tahun aja. 2 tahun target saya untuk membantu teman-teman peternak. Baik jika ada kambing sakit, ada kambing kurang sehat, jadi saya suntik sampai saya didatangin polisi, datang ke teman saya bahwa enggak boleh nyuntik-nyuntik kambing begini itulah intinya seperti itu ya. Namun setelah saya kasih tahu sama teman, suruh aja datang ke sini, alhasil enggak ada datang ke sini, dan polisinya pun juga itu bingungnya itu gini, apanya yang mau sedangkan dia nyuntik kambing aja bisa sembuh katanya itu ya. Jadi peternak Indonesia ini tidak bisa maju kayak luar negeri ya, seperti itu teman-teman. Jadi kurang didikan dari dinas peternakan, baik dari segi menteri hewannya atau penyuluhannya itu. Jadi kurang pendidikannya. Ada teman-teman peternak katanya kalau nyuntik kambing 4 ekor biayanya sampai 600. Ini hati-hati kalau ketahuan sama saya ini. Ini di daerah Madura ini. Jadi nanti kalau misalnya ada hal seperti itu, jadi saya minta di video disuntiknya kambing itu penyakitnya seperti apa, terus biayanya seperti apa. Ini hati-hati. Dulu sebelum saya mengadakan video seperti ini teman-teman ya, sebelum saya ternak kambing lah intinya di sini,
sebelum saya sering nyuntik kambing, biaya kalau nyuntik-nyuntik itu mahal gitu. Tapi alhamdulillah semenjak saya banyak masyarakat itu berterima kasih lah. Baik dari segi masyarakat itu berterima kasih. Mungkin dari segi itu kurang senang ya. 2 tahun saya itu membantu teman-teman, mengajarin teman-teman peternak yang tidak tahu menyuntik kambing, saya ajarin. Sebenarnya itu tidak boleh ya. Terus terang sebenarnya seperti itu tidak boleh. Cuman tujuan saya itu gini teman-teman. Saya ingin membantu teman-teman peternak, apalagi yang masih pemula. Itu kan merawat kambing kan kurang bagus. Jadi kalau kambing kurang sehat, tidak segera ditanganin, tidak segera disuntik, maka yang terjadi kambing ini 24 jam aja kambing ini tidak makan sudah drop teman-teman ya. Jadi itu inisiatif saya teman-teman ya. Saya tidak menyalahkan dari penyuluh dan tidak menyalahkan juga dari peternak, karena gini, peternak ini kadang banyak yang menyalahkan dari penyuluhnya teman-teman ya. Jadi menteri hewan itu disalahkan. Ditelepon katanya tidak datang, itu wajar teman-teman. Karena apa? Karena penyuluh ini contoh ya, kalau kayak di desa saya ini itu ada 1 orang. Sementara desa saya ini beda dengan di kota-kota, itu luas teman-teman ya. Jadi pokoknya luas betul. Kalau kita ibaratnya mungkin keliling lah, lewat pinggirannya ya, lewat batasannya itu mungkin ya kurang lebih 4 jam lah ya. 4 jam atau 3 jam lah, kurang lebih 3 jam kalau kita dikelilingin. Baru ada yang masuk ke dalam jalanan pelosok-pelosok gitu. Jadi wajar teman-teman, tidak segera datang itu wajar, sampai kambing itu ngedrop. Makanya saya inisiatif untuk mengajarin teman-teman peternak. Dan alhamdulillah setelah saya mengajarin teman-teman peternak, itu angka kegagalan itu bisa kurang teman-teman ya. Cuman saya banyak yang tidak suka dengan cara saya seperti ini, yaitu dari segi itu teman-teman ya. Tapi ya kalau dari segi masyarakat itu sangat suka. Sementara di desa saya ini kan megang dua, 1 orang megang 2. Jadi ibaratnya 2 desa. Sementara 1 desa aja punya saya itu luas, apalagi yang desa juga satunya gitu teman-teman. Jadi wajar, ibaratnya ditelepon sekarang tidak langsung datang, itu wajar. Sementara kambing ini kalau sudah sakit sekarat tidak segera datang, itu biasanya KU. Setelah menteri itu datang dan tiba-tiba disuntik kambing, selang berapa jam itu meninggal atau mati ya. Sebenarnya ini bukan salahnya dari menteri hewannya teman-teman ya, karena memang kambing ini kalau sudah sekarat disuntik itu percuma, biasanya itu tambah parah gitu teman-teman. Makanya beda kambing dengan sapi ini beda. Dan juga menteri hewan itu kalau ada sapi melahirkan, kan nggak mungkin ditelepon langsung didatangin gitu. Nggak mungkin teman-teman. Jadi mungkin sampai lupa, ada yang sebelahnya, oh Pak minta dicekkan sapi saya Pak gitu. Jadi kan datang sebelahnya. Masalahnya kalau dia datang ke titik yang satunya, posisinya jauh, dan yang di sebelahnya lagi nanti mau didatangin, itu kan ibaratnya mundar mandir. Saya maklumin lah dari menteri hewan itu sangat sebenarnya luar biasa. Cuman ayolah saya minta izin kepada dinas peternakan, kalau bisa kasihlah peternak ini khususnya yang masih pemula, ajarin gimana cara merawat kambing yang baik dan benar. Dan ini lucunya juga ini beli obat boleh tapi nyuntik tidak boleh. Ini gimana ceritanya? Sementara yang menjual ini penyuluh. Cuman saya tidak menyebutkan daerahnya teman-teman ya, karena ini bersifat privasi. Nah ini, cuman ada yang ngelapor sama saya, dan juga bukan 1 kali 2 kali ini sebenarnya. Gitu, nyuntik itu mahal katanya. Jadi inilah yang membuat Indonesia ini tidak bisa maju dari segi peternakan kambingnya. Oke, buat teman-teman sekarang catat apa aja yang harus diperlukan sama teman-teman peternak jika ada kambing yang ibaratnya sakit atau stres atau bagaimana. Obat-obatan lah ya. Yang pertama teman-teman peternak itu harus mempunyai yang namanya vitamin B kompleks. Untuk wilayah Madura, Jawa ini sangat cocok ya. Nah, vitamin B kompleks ini harganya murah. Kalau teman-teman peternak beli di Shopee, ini mungkin kurang lebih 20 ribuan lah ya. Nah, jadi vitamin B kompleks itu jika kita beli kambing di pasar atau beli kambing di peternak kurang sehat, jadi
flu itu disuntik seperti itu, insya Allah bisa sembuh. Dan jika kambingnya ini sudah sakit agak parah, belikan obat Midoxi LA yang ada bacaan long actingnya. Ini harganya mahal, beda dengan Midoxi LA yang biasa itu. Midoxi LA yang biasa itu harganya kalau nggak salah 38.000 teman-teman ya, yang biasa dipakai mantri. Nah ini bersifat privasi lagi nih. Jadi kalau Midoxi LA yang ada long actingnya, jika ada kambing sakit agak parah itu bisa teratasin. Alhamdulillah bisa teratasin teman-teman ya. Buktinya bukan cuma satu, buktinya ini banyak. Dulu ada teman saya kambingnya hampir mati ini. Jadi yang nyuntikan itu teman saya suruh suntik dia, alhamdulillah sembuh. Dan banyak juga ya, bukan cuma 1-2 ini. Di kandang-kandang teman-teman peternak itu banyak yang sembuh pakai obat itu. Midoxi LA long acting. Catat buat teman-teman yang ada bacaannya long acting, bukan Midoxi LA yang biasa ya. Midoxi LA yang long acting. Gitu. Terus teman-teman peternak juga harus mempunyai obat skabies, yaitu berupa seperti ini. Wormectin atau Ivomix. Nah, cuman kalau saya saran ya buat teman-teman peternak ini, karena memang itu hampir sama aja ya. Harganya juga agak murah, beli yang ini aja, Wormectin. Jadi teman-teman peternak itu kalau kambingnya ibaratnya hanya 20 ekor, tidak ada gejala hal seperti itu, beli yang kecil aja yang isinya 20 mili boleh. Teman-teman itu kan agak murah ya. Terus kalau obat ini, obat Midoxi LA-nya kalau bisa beli yang ini yang 100 mili gitu. Midoxi LA yang long acting ya. Saya harap video ini bisa rame ya, bisa rame dan banyak yang suka dan banyak subscribe dari video ini. Saya yakin ini. Dan ini juga teman-teman ya, Gusanik, kalau bisa ada Gusanik. Gusanik itu harganya agak mahal ya, 150-an lah, 150 atau 170 kalau di online kalau nggak salah. Gusanik ini berfungsi jika ada kambing luka itu disemprot, itu kan bersifat ada alkohol, jadi cepat kering dan lalat tidak datang teman-teman ya. Jadi kalau ada kambing luka ini disemprot hari-hari, tiap hari gitu. Daripada teman-teman peternak mengobatin yang parah, kambing kalau sampai belatungan, apalagi misalnya di bagian ini, kalau pejantan di bagian kelamin itu bolong masuk ke dalam, itu kan makin parah. Untuk penanganannya kan susah. Jadi teman-teman peternak itu harus punya yang namanya Gusanik. Nah, kalau pakai Dikodin ini harganya murah. Kalau nggak salah ini 50 ribuan, cuman ya kurang bagus ya. Intinya yang lebih mahal itu pasti yang lebih bagus teman-teman ya. Nah, jadi itu sudah 4. Terus ini juga teman-teman ya, peternak ini harus juga mempunyai obat cacing. Obat cacing itu terserah dari peternak itu mau beli yang merek apa. Kalau saya biasanya pakai produk Sambi ya kalau untuk obat cacing. Itu aja teman-teman ya, yang paling penting buat teman-teman peternak. Itu berapa itu ya, intinya yang saya sebut itu yang paling penting bagi teman-teman peternak. Jadi saya harap teman-teman peternak khususnya yang masih pemula ini bisa membeli obat seperti itu. Jangan mengandalkan mantri teman-teman ya. Saya bisa memaklumin mantri ini, dan mantri ini seharusnya juga bisa memaklumin peternak. Jadi kalau nyuntik itu jangan terlalu mahal lah intinya ya. Kita nyuntik ini sebenarnya tidak dibolehin dari dinas peternakan teman-teman ya, menyuntik sendiri ini seperti ini. Tapi jika ada kambing sakit begini, yang rugi bukan dinas peternakannya, yang rugi ini kayak kita. Kalau saya sarankan ya teman-teman peternak itu belajar menyuntik itu. Ini banyak yang tidak suka video seperti ini biasanya kalau saya bahas seperti ini ya. Ya baik, yang tidak suka itu biasanya dari ini, dari si A lah intinya. Tapi dari si B itu banyak yang suka gitu. Dan mungkin itu aja teman-teman ya video dari saya pembahasan kali ini. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat jadi peternak, sukses peternak Indonesia.